Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu yang sedang mengikuti acara ini. Bersama kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh, sebagaimana biasanya akan hadir menemani Anda dalam acara Tanya Kesehatan, di mana kita akan membahas seputar informasi kesehatan, tips-tips, dan segala jenis penyakit serta cara penanganannya. Informasi ini akan dikupas tuntas oleh ahli yang kompeten di bidangnya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan laboratorium bagi pasien. Telah hadir bersama kita Dr. Vivi Kemala Mutiawati, SPPK MKes. Beliau adalah dokter spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Baik, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Kak Dewi. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah Kak Dewi. Ini dapat berkah Allah, sehat selalu nih. Amin. Seterusnya. Amin. Langsung saja dok, kita ke topik hari ini yaitu tentang pemeriksaan laboratorium ya dok. Nah, bicara tentang pemeriksaan laboratorium nih dok, lebih identik masyarakat kita sering menyebut pemeriksaan darah ya dok. Mungkin masyarakat kita yang mengalami sakit, mereka akan berobat ke pusat layanan kesehatan, terutama ke rumah sakit ya dok. Yeah. Mungkin kalau di rumah sakit mungkin dokter akan melakukan pemeriksaan klinis, dan selanjutnya mungkin akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang, salah satunya mungkin pemeriksaan laboratorium. Yeah. Nah, hari ini kami ingin bertanya kepada dokter nih, apa sih kenapa harus ada pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan darah, dan apa tujuannya dok? Silakan. Terima kasih Kak Dewi nih. Saya sapa dulu semuanya ya, para pemirsa, Bapak Ibu, dan mungkin ada di mahasiswa juga ya. Sebetulnya udah biasa sekali ya, dari dulu kita tuh periksa darah ya. Darah itu banyak, tapi sebetulnya pemeriksaan laboratorium tuh banyak juga, nggak cuma darah aja Kak Dewi. Jadi bisa periksa urin atau air kencing, bisa periksa dahak, sputum, bisa juga feses ya. Jadi dari buang air besar kita itu juga akan bisa diperiksa. Tapi yang paling umum dan paling sering diminta itu memang periksa darah. Ya. Jadi pemeriksaan darah itu banyak, pemeriksaan laboratorium itu banyak juga jenisnya untuk masing-masing sampel pemeriksaan yang tadi itu darah, urin, feses ya, kemudian sputum misalnya, air liur, air mata itu juga bisa diperiksa. Jadi semuanya bisa diperiksa. Sampai kadang-kadang kalau dokter-dokter klinisi lain seperti obstetri ginekologi, kebidanan kandungan ya, mereka minta cairan air ketuban ya, sampai semua selama masa proses kelahiran. Kadang-kadang ada yang perlu dianalisis di laboratorium, diperiksa. Kita juga melakukan pemeriksaan itu. Jadi sebetulnya nggak cuma terbatas pada darah, ya kan? Kemudian masing-masing itu juga banyak parameter pemeriksaannya. Jadi kita nyebutnya parameter. Untuk darah itu ada dari hematologi nanti ya, ada dari kimia klinik. Seperti contohnya kalau hematologi itu darah rutin, darah lengkap gitu ya, yang paling umum ya. Masih banyak lagi yang lain. Ada lagi pemeriksaan untuk darah itu hemostasis. Hemostasis itu untuk mengetahui darah kita itu cepat beku atau enggak beku ya. Kalau orang awam tuh lebih mudah untuk memahaminya kayak gitu Kak Dewi. Nah jadi itu juga melalui pemeriksaan darah ya. Nanti ada metode-metodenya. Jadi masing-masing darah sampel pemeriksaan tadi masing-masing juga banyak lagi ya, nanti banyak lagi. Urin juga sama, ada urin biasa gitu ya, ada urin yang khusus pemeriksaannya yang diminta. Kemudian ada nanti misalnya kerokan kulit juga ya, bisa diperiksa jamur. Nah untuk kimia klinik tuh contohnya misalnya urium kreatinin yang umum ya, Kak Dewi ya, untuk fungsi ginjal, kemudian gula darah. Gula darah itu yang paling umum tuh 3, yang paling sering ya. Ada lagi mungkin untuk penanda jantung seperti SGOT, SGPT ya. Kemudian ada untuk serologi sampai misalnya itu juga darah sampelnya, hanya nanti yang diambil serum. Serologi itu periksanya seperti misalnya penanda penyakit infeksi seperti HBsAg, HIV, Kak Dewi ya. Jadi banyak sekali pemeriksaannya. Nah, nanti kemudian kegunaannya pasti ada kegunaannya. Jadi setiap dokter
akan membutuhkan dokter klinisi, misalnya saya ambil contoh tadi saya ngambil kebidanan, saya ambil dokter bedah ya, misalnya membutuhkan pemeriksaan urin, ya pemeriksaan urin. Nanti mau lihat di urinnya itu ada infeksi atau enggak, ada benda-benda yang menyatakan ada kelainan metabolisme. Jadi di dalam tubuh kita itu, kalau kita hari-hari kan nih, kita biasa normal kayak gini itu kan sedang bermetabolisme dia. Dengan yang kita makan, dengan pergerakan kita, dengan jalan kaki, dengan aktivitas bekerja, berpikir, semua dia akan berproses menghasilkan zat yang bisa dideteksi di laboratorium. Namanya analit, makanya disebut analisis kan ya Kak Dewi ya. Jadi kenapa analit itulah yang akan diambil dari masing-masing sampel tadi untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Itu gambaran umumnya. Tujuannya masing-masing. Contohnya tadi, bila misalnya lagi sakit kencing nih Kak Dewi ya, bisa sakit kencingnya, bisa hanya panas terasanya gitu. Gejala klinis atau biasanya kalau pasien itu biasanya nyebutnya keluhan Kak Dewi ya. Nanti dokter akan menggali kan, dokter-dokter di yang lain yang yang langsung bertemu dengan pasien, dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter kulit ya, dokter mata. Mereka akan menerima keluhan-keluhan itu, kemudian menampung dan akan memilih, menentukan mana pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan. Ya, itulah nanti akan menjadi dasar mereka menentukan penyakit apa sih sebetulnya. Jadi kalau penyakit misalnya dugaannya, contoh ya, kita ambil satu contoh kasus misalnya Kak Dewi nih ya, contohnya datang dengan demam gitu ya, anggap yang simpel aja nih yang lagi musim sekarang nih ya, COVID ya, demam, batuk pilek gitu kan, kan bisa flu biasa bisa bukan, ya kan, kemudian diambil darah, diperiksa, oh ternyata nanti hasil pemeriksaan darah rutinnya mengarah ke infeksi. Nah, di situ akan ditentukan Kak Dewi masih perlu periksa lagi untuk COVID-nya atau enggak perlu. Nah, gitu. Nanti dari darah rutin itu akan kelihatan. Atau bisa juga dokter mungkin untuk memperpendek waktu gitu ya, jadi enggak bolak-balik nih Kak Dewinya meriksa darah ke laboratorium gitu atau ngambil mengantarkan sampel ke laboratorium. Nanti dia sekalian tuh, oh ini mengarahnya nanti ke COVID atau bukan COVID, penyakit infeksi yang lain nih misalnya, sekaligus, gitu ya, sekaligus bisa aja nanti diambil juga sputumnya, bisa juga diambil swabnya sekalian, jadi itu berbarengan gitu. Jadi masing-masing pemeriksaan itu akan ada tujuannya. Misalnya penyakit-penyakit onkologi keganasan juga sama Kak Dewi, yang paling banyak biasanya screening utama tetap dari darah dulu, kemudian baru nanti akan ditentukan darah sampel apa lagi yang harus diambil. Baik dokter, berarti banyak sekali ya sampel yang diambil untuk menentukan, yang bisa dipakai, menentukan untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit ya dok. Jadi nih dok, sebelum pemeriksaan darah ataupun sampel lainnya yang diperiksa, persiapan apa saja yang harus disiapkan oleh si pasien sebelum pergi ke laboratorium itu? Jadi apakah ada diedukasikan kepada pasien bahwa ini menjelang pemeriksaan darah yang harus disiapkan oleh ibu atau bapak ini ya? Ya betul. Dan itu memang menjadi suatu keharusan kalau kami di laboratorium ya. Jadi menjadi suatu keharusan. Kenapa? Karena setiap sampel pemeriksaan punya kekhasannya masing-masing. Jadi pada saat kita memeriksa dengan segala metode, dengan alat, ya alat-alatnya juga masing-masing, itu ada keharusan dan tidak harusnya. Jadi contoh, misalnya kita mau periksa gula darah, yang paling umum ya Kak Dewi ya, mau periksa gula darah. Kalau disebutkan oleh dokter peminta, dokter klinisi lain yang meminta misalnya penyakit dalam, minta ke laboratorium pemeriksaannya gula darah sewaktu, nggak perlu puasa. Tapi kalau tulisannya gula darah puasa atau gula ada biasanya berdua dia ya, gula darah puasa dan 2 jam setelah puasa. Nah itu harus puasa Kak Dewi. Nah itu harus puasa. Jadi puasanya secara umum dulu ya, nanti baru kita spesifik karena ada puasanya juga masing-masing nanti. Untuk kimia sama serologi agak sedikit bervariasi puasanya. Tapi yang umum kita biasanya menyampaikan Bapak Ibu misalnya ya, atau siapa saja misalnya yang datang ke laboratorium,
informasi itu bisa disampaikan juga oleh dokter klinisinya, harusnya ya, kemudian supaya nanti pas pasiennya ke kita, dia udah siap. Tapi kalau informasi itu tidak disampaikan, biasanya di laboratorium tetap akan ditanyakan lagi. Bapak ada puasa hari ini, Ibu ada puasa hari ini. Cross check ulang ya, Dok? Biasanya jarang terlupa ya, mungkin 1-2 karena pasien banyak sekali, misalnya kalau di Zainal Abidin ya. Tapi biasanya hampir nggak pernah terlewat, jarang ya, jarang terlewat. Nanti untuk pemeriksaan-pemeriksaan seperti gula darah itu ya memang harus, kalau kata-katanya harus disebutkan sesuai pemeriksaan, harus puasa ya harus puasa. Berapa lama puasanya? Puasanya itu 10 sampai 12 jam. Ada alasan secara ilmiahnya kenapa 10 sampai 12 jam. Selain juga ada alasan-alasan dari teknik pemeriksaan di laboratoriumnya. Ya kebanyakan alat kita udah canggih ya Kak Dewi ya, semua laboratorium ya, jarang lah udah pakai yang udah jarang pakai yang manual gitu ya. Nah itu seperti HP juga Kak Dewi, jadi makin tinggi kualitas HP dan kemampuannya dia makin sensitif ya. Nah itu jadi mempengaruhi kenapa harus puasa tadi. Jadi misalnya gini, diambil darahnya nih Kak Dewinya nggak puasa nih, ya nggak puasa diambil darah. Kan nanti yang diambil bisa selnya, di dalam darah kita tuh ada 3 komponen, ya. Komponen darah. Komponen darah itu yang paling dia banyak sebetulnya, tapi yang paling gede-gedenya itu ada 3. Jadi sel darahnya, kemudian serum darahnya, kemudian di antara keduanya yang disebut dengan Buffy coat. Nah itu masing-masing juga nanti kepentingannya nanti pada saat pemeriksaan laboratorium. Kalau pemeriksaan yang kimia klinik, serologi, dua-duanya itu pasti yang diambil biasanya serumnya. Jadi nanti darahnya diambil, dimasukkan ke tabung khusus untuk masing-masing pemeriksaan, kemudian diputar di sentrifus dulu untuk memisahkan antara serum dan selnya tadi. Nah itu kenapa di puasa di serumnya diharapkan akan bening, nggak boleh keruh, gitu kan? Itu mempengaruhi proses metode pemeriksaan di dalam alat laboratoriumnya. Nah itu kenapa disarankan untuk puasa. Jadi nanti kalau orang puasa tuh tidak ada pengaruh dari metabolisme sisa. Kan tadi kita suruhnya minta 10 sampai 12 jam. Dengan asumsi secara ilmiah, secara proses metabolisme tubuh, itu tubuh kita tuh enggak memproduksi apapun lagi, dan kalau kita enggak makan apapun lagi dalam 12 jam. Contoh nih ya Kak Dewi ya, kita kan kalau makan pagi jam 8, mulai terasa lapar tuh jam 10. Baru 2 jam, tapi belum lapar-lapar sekali sebetulnya. Baru terasa aja pengen makan, ngemil apa gitu ya. Makanya kemudian ada snack time ya. Nah, tapi nggak harus. Di jam 12 kita udah mulai terasa nggak enak deh lapar. Udah mulai menurun. Nah, ya, mikir-mikirnya juga udah males gitu ya, udah mulai males ya. Kemudian, tapi belum lapar sekali, belum lapar sekali. Itu udah 4 jam ya, Kak Dewi ya. Tapi udah warning. Nah, udah warning dia, udah warning. Tapi di jam 2 kalau nggak makan gitu udah lapar banget. Tapi juga kita masih mampu menahan rasa lapar itu, ya dengan sisa makan kita tadi pagi. Nah, itu udah 6 jam dong, Kak Dewi. Nah, artinya tubuh masih memproses sisa makanan kita yang belum selesai tadi. Ya, jadi kenapa di 10 sampai 12 jam tuh artinya kita udah kosong banget. Ya seperti kita muslim juga, kenapa kita puasanya dari mulai subuh sampai maghrib kan? 12 jam ya, sekitar 12 jam kan ini ya. Nah, itulah alasan ilmiah kenapa kita menyarankan 10 sampai 12 jam. Jadi nanti sampel-sampel itu tidak akan terpengaruh dari sisa metabolisme yang masih berproses. Gitu. Jadi nanti akan mendapatkan sampel pemeriksaan yang betul-betul pure ya, betul-betul murni gitu. Jadi kalau dapat penyakitnya betulan gitu, insya Allah dari sana. Gitu mungkin Kak Dewi. Jadi ngomong-ngomong masalah puasa nih Dok, apakah semua pemeriksaan itu diwajibkan untuk puasa? Apakah hanya untuk pemeriksaan gula darah aja Dok? Oke. Bila ini ada sedikit teknis sebetulnya ya. Jadi kalau ke awam sebetulnya agak sulit pemahamannya. Saya coba memberi pemahaman. Jadi di era sekarang tuh kita udah jarang ngerjain yang manual. Ya? Digital semua. Udah yang canggih dan memang lebih bagus hasilnya ya. Nah, karena itu
nggak boleh tuh ada hal-hal di luar yang dia nggak diharapkan oleh pemeriksaannya, oleh alatnya. Salah satu contohnya tadi serum yang keruh. Jadi dia akan mendeteksi. Jadi kalau kita lihat kaca bening gitu ya, bersih langsung dapat ya Kak Dewi. Cermin kita itu di sebelah sana persis kita gitu, nggak kabur. Nah dia akan baca persis kita. Jadi kalau dia baca itu urium, itu adalah urium. Kalau dia baca itu adalah gula darah, dia akan baca itu gula darah. Analit tadi, kan yang dideteksi analitnya tadi. Tapi kalau kabur, burem, dia bisa salah baca dong. Dia bisa aja membaca yang mirip dengan urium, dibaca urium juga. Jadi nanti hasilnya nanti akan tinggi palsu. Gitu. Atau dia nggak mampu baca, jadi akan rendah palsu. Jadi di dalam ilmu laboratorium itu ya, di patologi klinik ada namanya false positif atau false negatif. Emang agak sedikit teknis Kak Dewi. Tapi dan itu kenapa kita hampir semua pemeriksaan di era sekarang dengan alat-alat yang sudah sangat canggih ya. Bahkan yang menengah canggih juga itu ya. Sudah disarankan untuk supaya mendapatkan sampel pemeriksaan yang benar-benar pure tadi. Ya salah satunya dengan puasa. Gitu Kak Dewi. Baik Dok. Ini kan faktor apa saja yang mempengaruhi keakuratan hasil tes laboratorium? Oke, sebenarnya tadi udah, tapi kita lompat-lompat ya, karena tadi kita pengen ngomong dulu tujuannya apa. Gitu. Jadi kalau misalnya kita periksa laboratorium, datang di laboratorium, ya kan? Pertama yang dilakukan ada inform consent, ditanyakan Bapak namanya Pak Amiruddin, umurnya 24 tahun, kemudian tinggalnya di Lampanah gitu ya, dengan membawa lembar pemeriksaan laboratorium, biasanya gitu. Nah kalau dari ruangan nanti dikirim oleh petugas ruangannya kalau rawat inap, tapi kalau rawat jalan biasanya bawa ya Kak Dewi, bawa ke laboratorium gitu kan. Nah di sana di poliklinik nama dokternya udah diminta. Kak Dewi bakal periksa darah lengkap, hemostasis, ya kan, termasuk mungkin di dimer gitu ya misalnya. Kemudian ada juga periksa ureum kreatinin dan SGUT SGPT. Ya kan? Dicek, diambil kertasnya, dicek sama petugas di sana ada namanya petugas sampling, ya, petugas sampling untuk pengambilan sampel, sampel darah, urin segala macam. Akan cross check itu menyamakan sesuai. Oke, selesai. Nah, baru diambil kan sampelnya. Nah, kalau urin nanti diberikan botolnya, disuruh ditunjukkan di mana untuk nampung, kamar mandinya yang mana ya, feses juga sama. Nanti akan diberi label sesuai. Nah, itu semua bisa menjadi suatu proses kekeliruan. Kami nggak bilang itu kesalahan, kekeliruan. Dan kemudian setelah ditempel barcode, Kak Dewi isi urinnya, terus sampel darah diambil, sama petugas dimasukkan ke dalam botol ya, di label, disesuaikan dengan pengantar yang tadi Kak Dewi itu, namanya barcode, sistem barcode. Ya, kemudian nanti di specimen collection, setelah specimen handling, specimen collection nanti ada specimen handling. Nanti ada petugas lagi di situ. Nanti misahin, ini ke urin semua. Nah, jadi kan mungkin yang datang kan nggak cuma Kak Dewi ya. Ada pasien-pasien lain ya, ada beberapa lagi kemudian kalau di ZA itu sampai 300-400 hari ya. Per hari ya. Poliklinik saja. Poliklinik saja. Jadi diambil sama itu dipisahkan. Ini urin, kimia, botolnya masing-masing kan? Ada botolnya masing-masing. Nah, nanti petugas handling akan shipping, kirim ke masing-masing subdivisi. Kirim yang urin, kirim ke lab urin. Yang darah kirim ke lab hematologi. Yang kimia kirim ke lab kimia gitu. Nah, itu semua proses berjalan. Kemudian dilakukan analisis pemeriksaan oleh masing-masing analis kita dengan supervisi dari dokter spesialis patologi klinik melakukan pemeriksaannya masing-masing. Urin periksa urin, darah periksa darah hematologinya, ya. Mereka akan cross check ulang lagi, sama cocok. Nanti di dalam alat sudah tertera. Dewi umur berapa? 38 tahun misalnya ya. Umurnya segini, cocok masuk, dia akan menganalisis. Keluar hasil dapat di komputer, nanti karena udah komputerisasi kan umumnya udah komputerisasi. Nah, itu semua adalah proses yang bisa menyebabkan kekeliruan tadi.
Contoh, kalau di specimen collection, katakanlah nih ya, pasien datang nih, dia diantar oleh keluarganya. Pas masuk, pasiennya nggak masuk dulu, mungkin karena kursi roda, mungkin ya macam-macam ya. Yang datang putranya. Nah, mungkin dengan segala kekrauditan itu, kekeliruan itu dapat terjadi dari pihak kita, laboratorium. Nggak nanya-nanya lagi, ambil kertas, langsung ambil. Rupanya yang diambil bukan yang sakit. Contoh, itu yang paling sederhana. Ya. Kemudian, nah, itu yang kita cerita dulu yang di laboratorium, belum nanti yang di lain, misalnya yang di ruangan. Ini saya ceritakan dulu yang poliklinik, ya, yang datang pasiennya ke laboratorium. Kemudian pas saat handling juga sama tadi, ya, karena barcodingnya sambil ngomong mungkin ya, dipanggil, lupa, tadi yang mana ya, nempelnya salah Kak Dewi, ya kan? Salah tempel. Salah tempel. Itu bisa tapi itu bisa ditelusur sih. Biasanya ketemu. Setiap hari kita temu. Ini kok beda dengan yang dimaksud. Biasanya dokter yang akan dapat itu. Pertama yang akan dapat itu ada analis yang di alat, karena beda yang ditempel dengan yang di alat. Harusnya match kan? Tadi karena kita udah pakai sistem barcode. Ini nggak match gitu. Mereka akan telusur nanti akan diperbaiki. Ya masih bisa diperbaiki. Kalau nggak terpaksa nanti pasiennya harus datang lagi diambil ulang karena nggak yakin kita juga. Kita nggak mau memeriksa sampel yang salah, gitu kan? Nah kemudian di situ ya contohnya. Kemudian di alat juga sama. Kalau di alat lebih ke yang tadi specimen collection tadi. Jadi keruh. Lisis gitu ya, jadi nggak bisa, alatnya nggak terima. Kalau alatnya akan tulis, begitu kita masukkan, tetap gitu ya. Udah disiapkan, diproses, dimasukkan ke dalam alat, alat akan kasih warning. Ada warning, masing-masing alat udah punya warningnya. Dia akan bilang kalau alatnya sampelnya lisis, dia akan bilang lisis. Kalau sampelnya lipemik, karena misalnya terlalu kabur gitu ya, dia akan bilang jadi something wrong gitu ya dari alat itu, akan kabarin ke analisnya, nanti analisnya lapor. Nah kalau itu terjadi biasanya langsung dicari pasiennya untuk diulang sampelnya gitu. Nah sampai akhir, sampai print hasil juga bisa keliru, nempelnya salah, terima di ruangan kan dia nempel dengan billing kan. Jadi mungkin pengawal ruangan juga nggak aware, ambil langsung taruh di status, jadi billingnya punya Amiruddin Ahmad, hasilnya yang diklip itu punyanya Amiruddin Usman. Sama-sama Amiruddin, ruangan yang dirawatnya sama, nggak lihat lagi kan, Amiruddin cocok masuk, besok dilihat sama dokternya. Nah, langsung diberikan terapi lanjutan misalnya ya. Jadi itu hal-hal itu bisa terjadi kekeliruan Kak Dewi. Itu memang semua bisa dari human error istilahnya, dari kita sendiri, dari pasiennya, diam aja nggak lapor-lapor. Waktu diambil darah, oh bukan misalnya kan harusnya bilang ya, bukan saya yang sakit, ibu saya sebentar saya panggil dulu misalnya, atau yang seperti tadi itu semua bisa diperbaiki. Tapi artinya itu menjadi human error dan bisa kita laporkan sebagai insiden Kak Dewi. Jadi tetap dilaporkan bahwa ada terjadi kekeliruan pada saat proses pemeriksaannya. Itu semua proses, semua sampai hasil. Itu contoh-contohnya Kak Dewi. Ya, berarti itu indikatornya untuk menentukan keakuratan ya, banyak faktor ya berarti dokter ya. Ini ada temuan juga kasus ya. Ini mungkin kasus pribadi ya dok. Di saat pemeriksaan darah itu, saya pernah melihat petugas di saat melakukan pengambilan sampel darah vena, mengatakan kepada pasiennya, ibu tidak minum ya? Katanya. Jadi si ibu ini mungkin nggak ada edukasi dari petugas di Poli bahwa di saat ibu mau mengambil sampel darah besok pagi, kalau pagi itu ibu boleh minum, tapi ibu puasa tapi boleh minum air putih. Jadi begitu datang ke lab, si ibu ini tidak ada makan dalam keadaan puasa dan tidak ada minum air putih. Jadi petugasnya menegur, ibu nggak minum air putih ya?
Jadi saya nggak tahu kata si ibu. Jadi ini gimana sebenarnya, Dok? Puasa tadi. Ya, karena tapi saya disuruh puasa. Jadi yang namanya puasa itu kan nggak boleh minum, nggak boleh makan. Bisa terjadi, jadi saya jumpain sendiri tuh, Dok. Saya melihat sendiri itu. Makanya mungkin ini kesempatan nih sama ahlinya nih saya tanya. Gimana tuh, Dok? Itu memang komunikasi intinya ya, jadinya ya. Dan memang biasanya datangnya justru dari kita di poliklinik dokter, memang suka terlewat ya, karena memang biasanya klinisi kan lebih fokus ke klinis ya. Itu mereka menganggap adalah bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Padahal sebetulnya supaya pasiennya enggak bolak-balik, itu tidak ada salahnya. Itu jadi pekerjaan bersama gitu ya, tanggung jawab bersama gitu ya. Tapi memang biasanya di kita akan kita ulang lagi untuk diedukasi kembali gitu, Kak Dewi. Ya jadi memang gini, kalau pasien disuruh puasa, mereka akan saklek puasa, karena pengen mendapatkan hasil yang baik. Apalagi kita bilang, ibu puasa gini-gini ya, nanti gini-gini kita. Tetap taat dan aturan. Taat dan aturan. Bahwa pada beberapa penyakit tertentu yang memang ada dehidrasi, kan itu akan sulit ngambil darah. Jadi darah itu kalau pada orang yang sakit masih jalan, pasien poliklinik ya, jarang ya dehidrasi. Ada sih tapi nggak banyak ya. Tapi itu terjadi kan kayak yang cerita tadi. Ya. Nah itu memang dibolehkan. Biasanya kalau keluarga pasien atau pasien yang kritis, mereka kan katanya, Bu, kalau saya lagi puasa haus sekali, kan haus susah ditahan ya, Kak Dewi. Tapi kalau puasa kita tahan ya 12 jam ya, kita udah uji dari kecil ya. Di Ramadan kita pasti puasa. Nah, boleh minum air putih, tapi nggak boleh sekali banyak, gelek gitu. Sedikit, seteguk, 2 teguk, 3 teguk, nanti beberapa lama lagi nanti minum lagi sedikit, boleh. Tapi hanya air putih. Air putih, mineral water, air minum biasa, bukan yang ada sirup atau ada yang lain-lain, teh itu nggak boleh. Jadi hanya air putih boleh. Dan berarti, itu nggak juga terjadi pada semua pasien, saya kira, Kak Dewi. Jadi kebetulan mungkin memang waktu itu pasiennya memang pasien yang ada dehidrasinya, misalnya diare, kan dehidrasi ya, pasiennya demam juga kan biasanya karena demamnya itu dia akan berkeringat banyak, gitu kan, banyak mengeluarkan cairan. Nah, untuk yang kondisi-kondisi seperti itu bisa disampaikan. Jadi harus ada edukasi memang khusus bahwa. Nah, beberapa kali ketemu saya tuh mereka suka tanya kebetulan, ya, tapi ya memang nggak selalu sih seperti cerita Kak Dewi tadi. Jadi itu bisa. Oh boleh Ibu minum sedikit aja, jangan banyak-banyak, jangan kayak minum haus gitu. Jadi untuk sekedar menghilangkan hausnya, beberapa teguk, nanti di stop, nah gitu. Berarti tidak mempengaruhi hasil ya, Dok, dengan minum air putih itu? Kalau terlalu banyak mungkin akan mempengaruhi hasil, terutama pemeriksaan seperti elektrolit. Di kimia klinik tuh ada kalsium, kalium, klorida, natrium, itu sangat mempengaruhi. Nah itu makanya kami akan lihat tuh, begitu ada pertanyaan, boleh nggak Dok, kami haus sekali nih, saya akan lihat, kita akan lihat, oh ada elektrolitnya. Makanya kemudian kan susah ya mengontrol, kan di rumah soalnya pasiennya bukan di ruangan aja kadang-kadang lost control ya, karena pas tidur malam, para perawat juga kan kalau malam kan banyak yang harus diurus ya, jumlahnya nggak banyak kalau seperti pagi, itu akan lost. Itu bisa terjadi, jadi itu akan mempengaruhi, Kak Dewi, hasil pemeriksaan, beberapa pemeriksaan. Kenapa? Jadi kita ambil jalan tengah, boleh minum. Ya kan tadinya nggak boleh sama sekali, boleh minum hanya air putih, itu juga nggak banyak, hanya untuk sekedar menghilangkan dahaga aja. Baik, gitu, Kak Dewi, ya. Baik. Ya, rupanya banyak sekali ya yang harus kita perhatikan di saat kita mau ke laboratorium ya, Dok. Dan petugas di laboratorium tuh luar biasa, harus teliti betul ya dalam melakukan tugasnya ya. Berat. Ya, jadi berat tetap juga. Ya namanya kita manusia, seteliti-telitinya sesekali ada tergelincirnya, dan itu memang harus ya kita kalau dokternya nanti di atasnya yang temannya yang akan saling mengingatkan.
Dan kalau analis-analis kita nanti kita akan edukasi kembali. Gitu. Ini dok, yang terakhir ini mungkin ada tips atau saran dari dokter nih kepada pasien khususnya di ZA untuk pemeriksaan labnya ya gimana? Silakan dok, mungkin ada tips dari dokter. Ya kalau tips sebetulnya ya yang praktikal ya, praktis gitu ya kali ya, mungkin yang maksud Kak Dewi ya. Jadi kalau mau periksa darah nih dokter ngasih nih lembar atau baru ngomong aja dokternya, Mbak Ibu besok periksa lab, langsung kritis. Minta tips dari dokternya, dok saya mau siapin apa untuk puasa besok. Jadi pada saat datang nanti udah siap dengan puasa 10-12 jamnya, misalnya enggak minum, ya kan, kemudian minumnya terbatas seperti tadi, mungkin ada yang lain-lainnya, misalnya contoh obat, ya itu yang sering terlewat juga tuh. Harusnya kalau kita mau diperiksa darah, obatnya stop dulu Kak Dewi. Itu kan sulit stop obat. Contohnya pasien-pasien dengan penyakit kronis. Diabetes, jantung, ya susah ya, apalagi kalau dapat obat pengencer darah tuh ya seperti Aspilet, Clopidogrel, ya banyak tuh obat warfarin, heparin. Itu kan sulit untuk dihentikan karena memang nggak boleh berhenti. Jadi caranya bagaimana? Malam pada saat terakhir makan itu biasanya habis makan malam ya Kak Dewi ya, kita udah suruh puasa untuk dapat 10-12 jamnya. Itu malam itu langsung selesaikan urusan obat-obatan. Langsung minum terus segala macam. Mungkin harusnya minum di jam 12 malam, minum aja dulu. Lebih cepat ya dok? Dan itu memang nanti harus sepengetahuan dari dokter yang di dokter klinisinya, dokter yang penanggung jawab pasiennya. Itu kenapa saya sarankan semua pasien yang memegang atau sudah disarankan untuk periksa laboratorium langsung tanya, nyo pesingo puasa dok, ya kan? Pun perlu stop ile obat. Kadang-kadang dokter bilang enggak perlu misalnya, boleh tapi tolong informasi itu disampaikan ke petugas labnya. Jadi kita akan tulis nanti petugas yang di depan tuh yang ngambil sampel, nyolon hana puasa tapi obat yang sabohnya tetap yujib oleh dokter ide. Jadi kami akan tulis. Tapi kalau enggak kan enggak ada komunikasi ya. Nah, itu akan loss gitu. Jadi hal-hal yang memang kita harus tahu, tolong itu disampaikan. Jadi kita akan tulis di kertas lembar laboratorium. Jadi semua informasi itu akan sampai ke setiap tahap tadi, di specimen handling, di analisis, dan di hasil pemeriksaan nanti waktu dokter SPPK untuk memverifikasi hasil pemeriksaannya. Gitu Kak Dewi. Baik, intinya berarti speak up ya. Jadi komunikasi. Jadi kita pasien itu berarti dituntut harus proaktif ya, bertanya gitu ya, jangan diam saja. Kadang-kadang melihat mungkin dokternya sibuk atau apa ya, tapi ya diusahakan bisa sehingga kadang-kadang perawat di poli juga bisa kok ditanyakan, kan mereka juga sudah bertahun-tahun bersama dokter tersebut misalnya ya, pasti informasi itu bisa didapat. Mungkin gitu Kak Dewi. Baik dokter, demikian bincang-bincang kita hari ini tentang pemeriksaan laboratorium. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dokter Vivi bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih dokter atas waktunya telah memenuhi undangan kami pada hari ini walaupun di sela-sela kesibukan dokter ya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh sahabat edukasi dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program Tanya Kesehatan pada hari ini. Akhir kata, kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh dan Dr. Vivi pamit undur. Lain waktu kita akan berjumpa dengan topik dan narasumber yang berbeda pula. Salam sehat, salam edukasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.